Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas salah satu materi Palang Merah Indonesia, yaitu bantuan hidup dasar atau Basic Life Support. Sistem pernapasan dan sirkulasi. Komponen yang berhubungan dan sirkulasi adalah jantung, pembuluh darah, darah dan bagiannya. Lalu jantung dapat berhenti karena banyak sebab, diantaranya penyakit jantung, gangguan pernapasan, shock, dan komplikasi penyakit lainnya. Mati, dalam istilah kedokteran dikenal dua istilah mati. Pertama itu mati klinis, yang mana tidak ditemukannya adanya pernapasan dan denyut nadi. Mati klinis dapat reversible. Lalu penderita mempunyai kesempatan waktu selama 4-6 menit untuk melakukan RJP tanpa kerusakan otak. Lalu yang kedua, mati biologis, yaitu kematian sel, dimulai terutama sel otak dan bersifat irreversible, biasa terjadi dalam waktu 8-10 menit dari henti jantung. Tanda-tanda pasti mati. Pertama itu, lebam mayat, terjadi 20-30 menit setelah kematian. Lalu kaku mayat, terjadi antara 1-2 jam kemudian. Lalu pembusukan, terjadi setelah 6-12 jam setelah kematian. Lalu tanda lainnya seperti cedera yang mematikan. Lalu penderita henti napas dan jantung mempunyai harapan hidup lebih baik jika semua langkah dalam rantai penyelamatan atau rantai survival dilakukan bersamaan. Hal ini diperkenalkan oleh AHA atau disebut juga dengan American Heart Association. Ingat, hanya dokter yang boleh menyebut korban mati. Ini rantai survival atau operational heartbeat. Baiklah, kita lanjut ke bantuan hidup dasar atau BHD. BHD terdiri dari beberapa cara sederhana yang dapat membantu mempertahankan hidup seseorang untuk sementara. Beberapa di antaranya adalah bagaimana menguasai dan membebaskan jalan napas, lalu bagaimana memberikan bantuan pernapasan, lalu bagaimana membantu mengalirkan darah ke tempat yang penting dalam tubuh, sehingga pasokan oksigen ke otak terjaga untuk mencegah matinya sel otak. Lalu membersihkan jalan napas. Ini satu pemulihan ya, yang mana posisi ini dilakukan bila penderita dapat bernapas dengan baik dan tidak ada kecurigaan cedera yang dapat bertambah parah akibat tindakan ini. Ini biasanya menghadap ke kanan, dan lihat, tolong perhatikan posisi dari penderitanya ya. Lalu sapuan jari, yang mana teknik ini hanya dilakukan pada penderita tidak sadar. Pada tindakan ini, penolong menggunakan jarinya untuk membuang benda padat yang mengganggu jalan napas. Jangan memasukkan jari tersebut terlalu dalam. Khusus bayi dilakukan bila benda yang menyumbat terlihat. Jika tidak terlihat, maka jangan dilakukan. Lalu sumbatan jalan napas. Secara umum, sumbatan dapat terjadi akibat benda asing seperti makanan, mainan, darah, dan lain-lain, atau dari struktur anatomis penderita seperti lidah, penyempitan saluran pernapasan, kerusakan jaringan, dan lain-lain. Lalu sumbatan yang terjadi oleh benda asing dapat bersifat total atau sebagian, atau dikenal juga parsial. Khusus untuk mengatasi sumbatan total dikenal adanya perasat Heimlich atau Heimlich maneuver. Perasat Heimlich, yaitu hentakan perut pada penderita dewasa dan anak ada respon. Nah, ini seperti yang di dalam gambar bisa dilihat. Ini ya, tangannya harus menggunakan kekuatan yang hentakan yang kuat. Ingat ya, ini hanya sekedar teori. Sedangkan untuk prakteknya diharapkan langsung diajarkan oleh relawan terlatih atau profesional agar perasat Heimlich yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekedar hentak. Lalu hentakan perut pada penderita dewasa dan anak. Jika tidak ada respon, ini dilakukan saat penderita sudah tidak sadar dan posisinya baring. Bisa kita lakukan hentakan perut ya. Bisa dilihat dari gambar yang kita lakukan. Pada anak biasanya satu tangan aja, sedangkan untuk orang dewasa menggunakan dua telapak tangan kita yang saling bertingkian. Lalu hentakan dada pada penderita dewasa yang kebungkan atau hamil atau ada respon. Nah, hentakan ini dilakukan karena agar supaya kalau pada gambar sebelumnya bahwa hentakan Heimlich ini dilakukan di atas pusar atau di pusar ya. Nah, kalau orang hamil atau orang dewasa atau orang tua, maaf,
itu sangat sulit dilakukan di antara pusat, jadi pasti dilakukannya di dada. Karena penderita tidak sadar, dilakukan seperti hentakan perut, orang tidak sadar, namun penolong berada di samping penderita. Ini bisa kalau kita nggak bisa dari atasnya, maksudnya dari sampingnya ya. Lalu resusitasi jantung paru atau RJP. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka digunakan akronim CAB yang berlaku universal. Ingat ya, akronim ini berapa kali berubah ya. Dulu pernah sempat ABC, lalu kembali lagi jadi CAB. Nah, persiapan RJP. 1. Jangan melakukan RJP sebelum melakukan penilaian penderita. Sebelum melakukan RJP, Anda harus menentukan bahwa tidak ada respon, tidak ada napas, dan denyut nadi tidak teraba. Jika ada responnya, artinya orangnya pasti hidup. Ya, jika ada nadinya, artinya dia terganggu jalur napasnya, jadi nggak perlu di RJP. Nah, ini persiapan untuk RJP-nya sendiri. Tentukan kesadaran penderita, diperhatikan dari ASNT, awas, suara nyeri dan tekan. Lalu aktifkan SPGT, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Aktifkan setelah 1 menit jika sendiri. Langsung periksa CAB-nya. RJP dewasa itu bisa dilakukan oleh 1 atau 2 penolong. Dengan rasio pijatan atau napas buatannya yaitu 30:2, yaitu 1 siklus. 30 di sini adalah 30 pijatan 2 kali tiup di mulutnya. Lalu kecepatan pijatan itu rata-rata 120 sampai 150 per menit. Maaf, 120 sampai 150 per menit. Lalu kedalaman pijatannya 4 sampai 5 cm. Lalu pernapasan buatannya sendiri 10 sampai 12 per 2 menit. Lalu pernapasan yang kita lakukan adalah 1,5 sampai 2 detik. Ingat, tangannya posisi 2 jari pada bagian bawah tulang dada. Ini cara mengukurnya nanti ya. Mengukur letak di mana jantungnya penderita. Lalu waktunya jika 5 siklus itu dilakukan selama 5 siklus itu dilakukan selama 2 menit. Jadi 30:2 itu 1 siklus. Jadi kalau 5 siklus itu artinya 30-nya 5 kali. 2 untuk tekanannya, sedangkan 2 untuk tiupannya 2 kali 5 kayak gitu. Lalu circulatory support. Yang ini dilakukan untuk orang dewasa. Ini bisa dilihat di gambar bawahnya. Itu cara mengukur letak jantungnya. Pertama di ulu hatinya, lalu naik ke atas sampai ke arah rata-rata putingnya. Nah, baru dilakukan tekanan. Untuk dewasa menggunakan 2 tangan. Nah, ini contoh untuk anak-anak. Cara mengukurnya di ulu hati, telapak kanan kita di atasnya, lalu usahakan dengan 1 tangan nanti pijatannya. Nah, untuk bayi nggak ada di kiri ya, nggak ada di kiri, nggak ada di kanan. Kalau untuk dewasa dan anak-anak biasanya agak ke kiri sedikit. Sedangkan untuk bayi dia jantungnya masih di tengah, jadi pijatannya itu di tengah dan menggunakan 2 jari. Mohon maaf, untuk gambar yang bayi bawahnya itu bukan 2 tangan ya, tapi nanti pijatannya dengan 2 jari cukup untuk bayi. Lalu airway control atau penguasaan jalan napas. Nah, untuk menggunakan penguasaan jalan napas, kita menggunakan head chin lift atau angkat dagu tekan dahi, atau jaw thrust maneuver, artinya angkat thrustnya, jaw thrustnya, tulang jaw thrustnya angkat ke atas untuk membuka mulut dari korbannya. Breathing support, bantuan pernapasan. Nah, ini contohnya untuk dewasa, anak-anak, dan bayi. Frekuensi pernapasannya untuk dewasa 10 sampai 12 kali per menit. Untuk anak-anak yaitu umur 1 sampai 8 tahun itu 20 kali per menit. Untuk bayi lebih dari 20 kali per menit. Jadi bayi baru lahir 40 kali per menit. Jadi frekuensi pernapasannya itu tergantung korbannya kita apakah dewasa, anak-anak, bayi, atau bayi baru lahir. Jadi kalau dia semakin bayi, jika harus frekuensi pernapasannya harus lebih banyak. Tiupannya juga harus berbeda. Ya, bukan sama tiupannya, harus sekuat tenaga, beda. Jadi saya harapkan ini, saya ingatkan, ini hanya sekedar teori saja. Untuk prakteknya silahkan bergabung di PMI atau berlatih langsung ke relawan yang terlatih, atau ke dokter atau perawat yang berpengalaman. Lalu RJP dewasa ini dengan 2 penolong. Contohnya ya, 1 menekan, satunya lagi menggunakan tiupan. Posisi pemulihan. Ini posisi miring kanan ya, itu manfaatkan gaya tarik bumi untuk membersihkan jalan napas. Lalu pantau penderita sampai bantuan tiba dan mengambil alih.
dipakai pada penderita yang tidak respon tanpa cedera yang pernapasannya adekuat. Nah, posisi ini juga, posisi miring stabil ini atau posisi pemulihan ini ada tekniknya juga, nggak sembarangan langsung miring ya. Jadi harus belajar nih, kita harus praktek nanti. Lalu komplikasi. Komplikasi melakukan RJP itu biasanya itu patah tulang, paru-paru bocor, pendarahan dalam paru-paru, luka memar dan robek pada paru, lalu robekan pada hati. RJP dihentikan bila ada nadi dan atau napas. Artinya kalau ada nadi atau napas, RJP-nya berhasil ya. Lalu ada tanda pasti mati. Nah, tadi tanda pasti mati itu ciri-ciri mayat ya. Ada di slide sebelumnya. Lalu diambil alih oleh tenaga yang lebih terampil dan sederajat. Artinya kalau kita relawan, ada perawat atau dokter yang lebih baik, maka kita serahkan ke mereka. Lalu penolong kelelahan. Ini kita juga ada batas waktu ya. Jadi setiap 5 siklus yang telah kita lakukan RJP-nya itu, kita cek kembali nadinya, jarum napasnya. Ya. Kita lakukan terus setiap 5 siklus. Tapi kalau misalnya kita nggak sanggup lagi atau kelelahan, maka kita boleh berhenti. Tapi ini kembali ke diri kita masing-masing ya. Apakah mampu atau tidak? Jangan terlalu dipaksakan. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Lalu masalah dalam melakukan RJP. Masalahnya itu sendiri, penderita tidak tidur di alas keras. Penderita tidur tidak horizontal. Lalu penutupan tidak rapat. Mulut tidak terbuka dengan baik. Nah, penutupan tidak rapat itu pada pada hidungnya biasanya ya. Lalu letak tangan tidak baik atau kompresi tidak tepat. Ini salah letak tangan. Lalu letak tangan tidak sempurna, sama seperti atas. Lalu kompresi terlalu dalam dan cepat. Ini terlalu terburu-buru, harus ada hitungan yang tepat ya. Lalu perbandingan kompresi dan ventilasi tidak benar. Nah, akibatnya RJP-nya kurang efektif. Bila kepala lebih tinggi, aliran darah ke otak kurang, airway tidak terbuka, ventilasinya tidak efektif, patah sternum iga robek pada jantung, lalu darah terpompa kurang, oksigenasi darah kurang juga. Oke, itu saja materi tentang basic life support. Nah, ini ingat ya, saya ingatkan ini sangat dasar sekali. Pada prakteknya, jujur saja ini membutuhkan berhari-hari pelatihan. Saya aja sebagai yang menyampaikan ini, saya perlu waktu seminggu lebih hanya untuk belajar mompa aja supaya benar-benar hitungannya pas 120 itu ya. Jadi jangan sampai menganggap ini hanya teori doang ya. Kita memang boleh teori doang, tapi ingat prakteknya harus benar-benar. Dan juga saya sampaikan untuk PMI itu sendiri ya, materi basic life support ini tidak diajarkan untuk PMR-nya, baik di tingkat mula, madya, wira, tidak diajarkan. Ini hanya diajarkan untuk tingkat lebih tinggi seperti KSR atau TSR. Kenapa PMR-nya tidak diajarkan? Itu dikarenakan lebih ke beban mentalnya. Sedangkan KSR dianggap mampu untuk mental untuk melakukan RJP. Ya, jadi saya sebenarnya lebih cenderung ini hanya teori saja. Prakteknya jujur jauh sekali berbeda. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya itu berbeda. Ada hitungan lagi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Itu ada hitungannya, itu untuk melakukan RJP-nya supaya hitungannya tepat, pijatannya tepat, tekniknya, memijatnya harus mana badannya, posisinya. Sebenarnya banyak sih ya yang harus dipelajari dalam basic life support. Tapi saya hanya menyampaikan dasarnya saja yang hanya sekedar teori. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jujur banyak kekurangan. Saya berharap kita tetap berlatih agar kita menyadari kemampuan kita masing-masing. Sekian, terima kasih. See you next time. Bye bye.